رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم الحزبين الأحصى ما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pembahasan kita dari malam beberapa ayat dari surah Al-Kahfi. Dan malam kita sudah bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan profil pemuda-pemuda yang teguh dalam keimanan ketika mereka berada dalam situasi di mana sulit sekali untuk mempertahankan ketaatan kepada Allah karena berhadapan dengan penguasa yang zalim, maka pilihannya adalah mereka terpaksa harus menyingkir. Maka gua yang dalam bahasa Arab disebut al-kahfu, ya. Gua itu bahasa Arabnya kahfun, Bapak Ibu. Nah, kenapa jadi kahfi? Karena dia menjadi mudhaf ilaih, ya. Ashabul kahfi. Kalau asalnya kahfun. Nah, kita kalau sebagai nama surat suratul kahfi. Maka gua menjadi saksi dari komitmen mereka untuk tetap bertahan dalam keimanan. Meskipun caranya terpaksa harus untuk sementara waktu menyingkir. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mempertahankan keimanan itu ada kalanya dengan tetap berada di tempat, menggalang kekuatan, lalu menghadapi kebatilan dan kezaliman itu, termasuk kalaupun taruhannya adalah nyawa. Tapi ada kalanya mempertahankan keimanan itu dengan uzlah, menyingkir, keluar dari tempat yang ada di mana kezaliman demikian merajalela dan kekuatan kezaliman itu demikian besarnya, menyingkir untuk sementara waktu, untuk kemudian dalam situasi yang sudah memungkinkan kembali lagi ke gelanggang pertarungan. Nah, pilihan yang digambarkan oleh Allah yang diambil oleh Ashabul Kahfi adalah pilihan yang kedua, yaitu menyingkir untuk sementara waktu, yang kalau dalam situasi yang memungkinkan menyingkir itu untuk merancang ulang strategi perjuangan. Nah, cuman kalau dalam situasi yang dihadapi oleh pemuda Ashabul Kahfi ini, yang menyingkirnya digambarkan betul-betul untuk sekedar menghindar dan menjauhkan diri dari mudarat yang lebih besar. Karena juga tidak memungkinkan untuk melakukan rekrutmen, begitu ya, untuk menata ulang, untuk menyusun kembali barisan. Situasinya waktu itu tidak mungkin, dan maka Allah bimbing mereka untuk mencari tempat persembunyian, dan tempat itu adalah gua. Maka dikenal mereka dengan Ashabul Kahfi. Lalu Allah rekamkan kepada kita bentuk komitmen dan ketersambungan mereka yang sangat kuat kepada Allah dengan doa yang mereka lantunkan. Apa itu? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rahmat-Mu dan bimbing kami, sempurnakan untuk kami tuntunan dan bimbingan agar kami bisa menata urusan-urusan kami sepenuhnya dengan petunjuk itu. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Min amrina itu artinya urusan-urusan kami. Rasyada, petunjuk. Maknanya apa? Agar kami bisa menatas urusan-urusan kehidupan kami sepenuhnya dengan berpedoman pada rasyad dan petunjuk yang Engkau berikan.
Fadarabna ala adani fil kahfi sinina adada, lalu kami tutup telinga mereka, kata Allah, sehingga mereka berdiam di dalam gua itu sinina adada, bertahun-tahun lama. Sini itu bertahun-tahun, adadan itu artinya jumlah, al-adad artinya jumlah. Nanti di ujung kita ketahui bahwa jumlah tahun itu 300 tahun, wazdadu tis'ah ditambah 9, artinya 309 tahun. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Lalu kami bangkitkan lagi mereka, kata Allah, untuk kami ketahui siapa di antara mereka yang lebih cepat perhitungannya. Jadi satu hal yang sebenarnya lebih merupakan perincian dari apa yang mereka alami kemudian, karena mereka berbeda sempat berbeda pendapat berapa lama kita tidur di gua ini. Yang satu mengatakan paling kita tidur cuma setengah hari, ada yang mengatakan oh kita sudah tidur seharian dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti akan kita baca di tengah-tengah di mana mereka akhirnya diberitahu bahwa ternyata mereka sudah hidup di zaman yang berbeda, diketahui dari mata uang yang mereka pergunakan untuk berbelanja. Nanti kita akan sampai di situ. Nah di ayat 13 Allah tegaskan lagi penggambaran tentang profil para pemuda ini. Apa kata Allah? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami, kata Allah, naqussu, menceritakan, qassa yaqussu, dari situ kemudian kata qissah, qissah bahasa Arab kisah ya. Di bahasa kita, bahasa Indonesia ini memang sangat banyak sekali mengadopsi bahasa Arab, termasuk kisah dalam bahasa Arab itu diambilkan dari bahasa Arab, yaitu qassa yaqussu qissatan, artinya mengisahkan. Isim masdar qissah, kisah, cerita. Nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Jadi sebagaimana tadi malam kita sudah bahas Bapak Ibu, di ayat 9 Allah memang menyampaikan hal ini, kisah tentang Ashabul Kahfi ini dalam redaksi ayat itu kepada Rasulullah. Maka Allah gunakan kata dhamir anta ya. Jadi am hasibta ya 9 am hasibta anna ashabul kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Allah tidak gunakan kata am hasibtum, tidak, tapi am hasibta berarti kepada siapa? Rasulullah. Tetapi meskipun itu dikisahkan kepada Rasulullah, maknanya tetap juga berlaku untuk semua manusia yang mengikuti Rasulullah, yang mau mengambil pelajaran dari apa yang ditinggalkan Rasulullah. Di ayat 13 juga begitu. Nahnu naqussu 'alaika, bukan 'alaikum, 'alaika untuk kepada Nabi Muhammad. Naba'ahum, kisah tentang mereka, tentang Ashabul Kahfi itu bil haqq, dengan benar. Jadi ini bukan hoax, bukan berita bohong, bukan sesuatu yang dibikin-bikin, bukan cerita-cerita karangan. Kebenaran yang pasti. Meskipun belum tentu kemampuan ilmu manusia bisa memverifikasi kisah ini. Jadi pernah beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ada orang yang mengatakan ada banyak kisah dalam Al-Quran itu yang belum tentu benar, kata mereka, karena tidak ada bukti sejarah yang kemudian disusulkan, yang dihasilkan oleh para sejarawan yang bisa memvalidasi kebenaran kisah Quran itu. Nah ini pendapat yang batil. Kebenaran Quran sama sekali tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya fakta ilmiah setelah kehadiran Quran. Karena ilmu itu terlalu terbatas untuk memverifikasi dan memvalidasi, mencek apa yang ada dalam Al-Quran. Karena ilmu yang dibikin oleh manusia, dihasilkan oleh manusia dengan berbagai metode epistemologinya, ya, cara dan metode mencari ilmu macam-macam kan, Bapak Ibu kalau itu ingat dulu pelajaran tentang filsafat ilmu, ya. Itu
tidak sepenuhnya mampu menjangkau Quran. Ada sebahagian yang bisa, tapi sebagian yang lain tidak. Jadi kalaupun ada di dalam kisah-kisah dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan kemudian pembenarannya dalam tanda kutip dari hasil eksplorasi penjelajahan yang dilakukan oleh para ilmuwan sejarah, itu tidak bisa membatalkan pendapat dalam Quran misalnya. Tidak ada dalam ilmu sejarah, tidak pernah ditemukan seorang pun sejarawan menulis dalam buku mereka tentang ini saja. Nah itu bukan sih kebenaran Quran tidak pernah digantungkan pada verifikasi ilmiah. Walaupun ada sebahagiannya yang memang dikonfirmasi oleh penemuan ilmiah. Bapak Ibu. Jadi para ulama cukup banyak ya Bapak Ibu dalam risalah-risalah yang ditulis oleh para ulama, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama pembahasan tentang ini. Karena ini menjadi perhatian banyak orang yang tertarik dengan masalah ilmu, penelitian, riset dan sebagainya. Lalu kemudian berasumsi bahwa seakan-akan Quran itu dengan ilmu pengetahuan, dengan sains dan teknologi itu harus selalu paralel, harus selalu seiring sejalan. Sehingga kalau ada hal-hal yang diungkapkan dalam Al-Quran ternyata tidak terverifikasi oleh ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, maka lalu batallah apa yang ada dalam Quran. Nah ini diingatkan oleh para ulama, tidak demikian logikanya. Karena memang Al-Quran itu berada di atas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, berubah. Hatta bahkan eksakta sekalipun. Ya, ilmu-ilmu eksak, eksak sains sekalipun. Nah, salah satu yang menarik nanti silakan Bapak Ibu kalau yang punya informasi terbaru. Salah satu yang bergabung misalnya, tapi ini mungkin juga sudah berubah ya. Yang menarik misalnya tentang Pluto, Bapak Ibu, planet. Ya. Dulu Pluto itu termasuk planet. Ketua dulu SD. Pluto itu adalah planet yang ke-9 dalam urutan planet-planet yang ada dalam tata surya di sekitar matahari. Tapi ternyata penelitian terakhir mengatakan atau penelitian terakhir itu sudah mencabut status Pluto sebagai planet. Nah, bahkan dalam ilmu sains sekalipun yang dianggap orang eksak, ilmu pasti katanya, juga masih mungkin ada perubahan. Apalagi social sciences, ilmu sosial itu cepat sekali perubahannya. Apa yang dianggap benar pada 1 tahun, 2-3 tahun, bahkan mungkin dalam tahun yang sama sudah bisa berubah. Maka sangat tidak layak menjadikan ilmu pengetahuan sebagai barometer untuk mengukur kebenaran. Maka Allah katakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu kisah tentang Ashabul Kahfi ini adalah dengan kepastian kebenaran. Bil haqq. Pasti benar. Meskipun belum tentu atau tidak semua manusia mungkin bisa mencari tahu fakta-fakta kebenarannya dengan ukuran ilmu. Dan juga masih menjadi perjuangan kita untuk meyakinkan para ilmuwan misalnya Bapak Ibu adalah bahwa nenek moyang manusia adalah Nabi Adam. Bagi para ilmuwan yang tidak beriman, bagi mereka nenek moyang manusia adalah karo, monyet, kera, yang populer dengan teori Darwin. Nah itu. Padahal sebenarnya teori itu juga kemudian sudah ditentang, dikonfrontir oleh banyak pendapat-pendapat setelah itu tidak bisa jadi populer. Ini kalau Bapak Ibu, ini perlu kalau anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu yang sekolah di sekolah umum, yang guru biologi atau guru IPA memang mungkin tidaklah cukup kuat basis akidahnya, basic akidahnya, itu coba cek ulang, tanya-tanya kan anak yang sampai itu
salah sampai SMA awal tidak sempat kita koreksi dan luruskan pemahaman mereka. Karena kalau dalam buku IPA, buku biologi, rasa-rasa tidak akan ditemukan itu bahwa nenek moyang manusia adalah Nabi Adam. Tetap saja yang tertulis Darwin, teori Darwin, bahwa asal muasal manusia dari kera dengan rangkaian teorinya. Sama seperti mohon maaf dalam pelajaran PPKN tentang kebenaran agama. Kalau di pelajaran PPKN tiap hari coba cek lagi. Setahun atau 2 tahun yang lalu masih sempat diskusi dengan seorang guru PPKN di SMP bahwa apa yang dulu 20 tahun yang lalu sudah diingatkan oleh para ulama mengenai kaidah kebenaran agama, bahwa agama itu benar, satu-satunya agama yang benar adalah agama yang dianut oleh pemeluknya. Tidak benar mengatakan bahwa semua agama benar. Kalau dalam teori yang disampaikan, yang ditemukan dan diajarkan oleh guru-guru PPKN kepada anak-anak kita di sekolah umum adalah semua agama benar, sama. Alhamdulillah, ini bagus betul. Tapi kalau tidak kita periksa itu, cuman di sebagian sekolah yang guru PPKN alhamdulillah daripada agama, insyaallah mereka luruskan. Tapi kalau yang tidak belajar agama meskipun muslim, masih sangat mungkin mereka masih katakan kepada anak-anak itu, dan tidak mereka tegaskan bahwa kalaupun yang tertulis di buku teks atau buku tema atau apapun namanya seperti itu, tapi dia luruskan. Mungkin belum bisa kita perbaiki materi buku tema itu, tetapi minimal guru mengatakan, nah kau yang tertulis kau memang di kurikulum kau nah ya bisa kita rubah pada sebuah menteri awak bukan menteri orang yang akidahnya kue. Tapi yang sebenarnya adalah bahwa satu-satunya agama yang benar itu adalah agama kita. Atau kalaupun di kelas itu ada orang agama lain, silahkan anak-anak yang beragama lain silahkan kalian yakini agama kalian yang benar. Kami sebagai muslim dan kami yakini agama yang benar adalah agama kami. Selain agama kami, tentu menurut kami harus kami yakini tidak benar, ada salah. Dan kita saling menghormati dan keyakinan itu. Dan itu tidak akan merusak toleransi. Karena toleransi bukan berarti membenarkan semua, tetapi memahami perbedaan. Kan itu misalnya kalau kita bawakan ranah yang lain. Lalu Allah tegaskan lagi pengakuan terhadap kebenaran imannya Ashabul Kahfi. Apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu adalah fityatun amanu, pemuda-pemuda yang beriman. Ini Bapak Ibu, kalau kita baca sabin teh biasa saja, lewat saja ini. Nah, tapi kalau kita baca dengan perenungan, dengan penghayatan, ayat ini luar biasa dalam. Ayat ini adalah pengakuan Allah terhadap keimanan para pemuda Ashabul Kahfi. Dan kalau orang diakui keimanannya oleh Allah, apalagi kebahagiaan yang lebih besar dari itu. Bapak Ibu, orang hari ini bisa melakukan apa saja demi mendapatkan pengakuan. Yang baru beberapa waktu yang lalu, tidaklah kita sebutkan nama orangnya, dan ini pun juga sudah masyhur di mana-mana dalam berbagai fenomena. Orang yang tak siapa-siapa, yang tidak pernah terbaca track record karir ilmiahnya, bisa tiba-tiba diberi gelar doktor, bisa tiba-tiba diberi gelar profesor, guru besar, ilmu ini, ilmu itu, macam-macam. Padahal kita ketahui dia melakukan penelitian apa, jurnalnya dia tulis seperti apa, dia mengajar di mana, berapa lama, penelitian dan apa saja. Tiba-tiba jadi guru besar, tiba-tiba dia mengenai gelar ustaz atau kiai atau ulama, padahal bukan lulusan pesantren, bukan ahli agama dan lain sebagainya. Dengan berbagai motif.
Itu demi mendapat pengakuan manusia. Orang bisa keluarkan uang sampai ratusan juta untuk dapat gelar profesor kehormatan, doktor kehormatan, dan macam-macam. Ada manusia, Bapak Ibu, yang diberi gelar oleh Allah, pengakuan oleh Allah tentang keimanannya. Ini pengakuan tentang iman, pengakuan tentang seseorang berilmu, dan itu lalu menjadi sesuatu yang dianggap demikian enteng, dianggap sebuah kemewahan. Kalau bagi sebagian orang, gelar profesor, doktor itu kemewahan betul itu. Karena dianggap orang sangat pintar. Padahal sebenarnya, kalaupun seseorang dengan tidak mengurangi tentu penghormatan kita pada beliau-beliau itu. Hari ini orang kalaupun disebut sebagai guru besar di satu bidang, itu cuma di bidang itu saja guru besar. Tapi di bidang yang lain, dia bukan siapa-siapa. Di bidang itu dia guru besar. Sehingga karenanya tetap tidak pernah ada alasan untuk menjadikan gelar itu seakan-akan membuat dia lalu bisa menyombongkan diri. Karena dia guru besar di bidang ilmu politik kah, ilmu hukum kah, ilmu ekonomi kah, ilmu manajemen kah, dan sebagainya. Tapi di bidang itu saja dia akui. Di bidang yang lain tidak. Tapi bagi sebagian kita, Bapak Ibu, kadang-kadang itu banyak kita seakan-akan itu sedemikianlah luar biasanya, sampai-sampai rela mengorbankan sangat banyak hal, bahkan kalau perlu membohongi publik. Itu masalah ilmu. Ada hal yang jauh lebih berharga dari ilmu. Apa itu? Iman. Dan ada orang-orang, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, yang pengakuan tentang keimanan mereka diakui oleh Allah. Maka kisah Ashabul Kahfi ini sangat penting untuk itu ajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Sebagaimana kita kisah para Nabi dan Rasul, di orang-orang yang paling utama sekali untuk kita kenal dan kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal mereka. Paling pertama siapa? Nabi dan Rasul. Kemudian siapa lagi? Sahabat-sahabat Nabi dan Rasul. Yang termasuk dalam kategori sahabat Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang hidup dalam masa-masa para Nabi dan Rasul itu diutus. Di antaranya adalah Ashabul Kahfi. Setelah itu siapa lagi? Para ulama. Setelah itu baru yang lain-lain. Silakan, boleh, tidak salah kalau akan mengenal Isaac Newton, akan mengenal siapa Einstein, akan mengenal orang-orang kayu, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Silakan, anak-anak kita boleh kenal mereka. Tapi pastikan mereka lebih dulu kenal dengan orang-orang yang Allah akui keimanan mereka, supaya itu menjadi filter. Kalaupun mereka kemudian akan kenal orang-orang lain setelah itu, tetap patronnya adalah Nabi dan Rasul. Orang-orang soleh, para ulama, itu patronnya dulu. Baru setelah itu, lah para konglomerat, crazy rich, para pengusaha, macam-macam namanya. Nah, Allah katakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah. Wa zidnahum huda, dan kami tambah kepada mereka hudan, petunjuk, hidayah. Kami tambahkan kepada mereka hidayah dan petunjuk. Imam Ibnu Katsir, Bapak Ibu yang Allah, panduan utama kita membahas ayat ini adalah rujukan utama kita membahas ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Tapi Bapak Ibu nanti tentu juga silakan merujuk pada kitab-kitab tafsir yang lain. Tapi Ambo ketika menyampaikan hadis ini, bacaan utama Ambo adalah tafsir Ibnu Katsir, ya. Tidak membacakan redaksi tulisan bagaimana redaksinya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, tapi sudah Ambo saya perhatikan. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir beliau bahwa inilah salah satu ayat yang menjadi dalil bagi para ulama untuk mengatakan bahwa iman itu atau hidayah itu bisa bertambah
sebagaimana juga bisa berkurang. Nah, kalau dalam ayat ini Allah menegaskan tentang fakta bertambahnya hidayah. Fakta, dan kalau kita Ibnu Katsir, tentang kemungkinan atau tentang fakta bisa bertambahnya iman. Dan kalau iman bisa bertambah pada sebagian orang, maka pada sebagian yang lain itu juga artinya bisa berkurang. Nah, itu yang kemudian dirumuskan dalam kaidah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Sebagai ulama mengatakan lagi, ziyadatuhu idza ahsanta wa nuqsanuhu idza asa'ta. Iman itu bertambah kalau kamu terus melakukan kebaikan demi kebaikan, dan dia berkurang kalau kamu melakukan dosa dan maksiat. Itu dulu Pak Guru, kita cukupkan sampai jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini diridhai oleh Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum astaghfirullah al-'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah limpik dah cik. Tak ada. Tak. Tak. Dah ngapa? Awak takut Dah apa? ngapa?